Haleluya, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan renungan sapaan iman GKJ Magoyudan Surakarta. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Adalah ucapan syukur kami Bapa, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau melindungi kami. Dan kami meminta tuntunan Tuhan ketika kami menjalani hari ini. Kami akan terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, jadikan kami, tolong kami menjadi para pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di Amsal pasal yang ke-16 sampai dengan 18. Amsal pasal 16 ayat 18. Amsal pasal 16 ayat 18, demikian firman Tuhan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata congkak itu digunakan kata goon ya, yang berarti sombong, tinggi hati, muluk, angkuh, merasa penting. Nah, satu lagi secara harafiah, goon itu rupanya mengandung arti kata menggembung. Apa hubungannya congkak dengan menggembung? Itu yang pertama kali ada dalam pikiran saya. Kita temukan jawabannya dalam terjemahan bahasa Jawa. Alkitab bahasa Jawa masih di Amsal 16 ayat 18 ulang bebasan 16 nggih. Ayat 18. Mekaten. Kumentus iku pepucuking karusaan lan gunggung iku pucuking ambruk. Kumentus iku pepucuking karusaan lan gunggung iku pucuking ambruk. Di sini baru ketahuan mengapa rupanya bahasa Ibrani dengan bahasa Jawa punya akar kata yang sama. Congkak, menggembung. Kalau dalam kita bahasa Jawa kita sebut kumentus. Nah, beberapa Bapak Ibu sudah mulai menangkap nggih. Kumentus itu dari kata dasar nggih, kentus. Kodok, sejenis kodok Jawa atau kalau dalam bahasa Inggris brown bullfrog, kalau nama ilmiahnya Calola balaeta. Cantik namanya, Calola balaeta. Kumentus itu diambil dari kata kentus. Kenapa? Karena kata Jawa, kodok Jawa ini kentus ini tubuhnya kecil, ngoten nggih. Tapi saat bersuara dia menggembungkan tubuhnya, menggembungkan congkak itu goon tadi, menggembungkan tubuhnya dan keluar suara besar, ngebas gitu ya. Saya menemukan sambil dilihat sebentar nih videonya, insertnya videonya Calola balaeta ini ya, kodok Jawa ini. Kumentus gitu, kentus itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Congkak itu, goon itu sifat orang yang sebenarnya tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi seakan-akan bisa dan memiliki segalanya. Maka jangan heran kalau ada kalimat dalam bahasa Jawa gitu. Kumentus ora pecus, seneng umuk nanging ora sembodo. Kita bisa sombong tentang hal apapun juga, bukan sekedar kekayaan, bukan sekedar harta benda. Kita bisa sombong, kita bisa congkak dengan kepintaran kita, dengan kecerdasan kita, dengan jabatan kita. Bahkan kita bisa sombong congkak dengan pelayanan kita. Maka bacaan kita memperingatkan kita pada pagi hari ini, kumentus iku pepucuk ing karusaan lan gumunggung iku pucuk ing ambruk.
Jangan jadi orang yang kumentus gitu. Kita ini siapa gitu. Tanah dari tanah gitu. Kalau lihat alam semesta ini kita setitik debu di antara megahnya karya ciptaan Tuhan. Tidak layak gitu ya sebenarnya kita itu menjadi sombong, menjadi congkak gitu. Ingat lagunya ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Benar nggak ya? Kita lahir, kita datang ke dunia, kita muncul di dunia ini, kita tidak bawa apapun gitu. Mau kekayaan, mau enggak, mau jabatan, mau titel, kita tidak bawa apa. Hal yang sama saat kita meninggalkan dunia ini, kita juga tidak bawa apa-apa kan? Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Maka mental seperti apa? Ya, cara pandang ya paradigma ya mentalnya Kristus itu yang mesti kita teladani. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Itu mental yang mesti kita punya. Hamba. Kalau dalam bahasa Yunani ya dolos. Di masa Tuhan Yesus, hamba, servan, batur, budak itu tugasnya salah satunya ada ketika ada tamu datang membasuh kaki gitu gitu. Membasuh kaki tamu itu. Kalau di masa sekarang tidak ada lagi orang yang membasuh kaki tamu kan. Yang dipakai apa Bapak Ibu, saudara-saudara? Kalau saya datang bertamu ke rumah orang, saya punya kaki kotor, apa yang saya kerjakan? Saya menggunakan keset. Bisa menangkap analoginya. Hamba dan keset. Ya hamba itu analoginya keset gitu kan. Jadi kalau merasa dihina, merasa direndahkan, merasa diinjak-injak, ya tidak perlu terhina, tidak perlu merasa tersinggung, wong hamba. Ora ilok kalau batur itu kumentus gitu nih. Meneladani Kristus sebagai hamba. Meneladani Kristus sebagai hamba. Masih di masa Paskah Bapak Ibu Saudara-saudara. Di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah loh. Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Itu keteladanan Kristus ketika dia mengorbankan dirinya, ketika dia disalib. Yang kita peringati di Paskah adalah momentum, adalah sebuah pameran kerendahan hati, itu kata saya. Ketika Kristus meneladankan kerendahan hati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
saja. Berhenti menjadi congkak, berhenti menjadi sombong, karena teladan Kristus di Paskah ini adalah kita mesti jadi seorang hamba. Saya tidak bosan-bosan, tidak akan berhenti mengingatkan pandemi belum dicabut, masih masa pagebluk gitu. Dengan banyaknya berita terakhir beberapa penyakit yang muncul secara misterius, ingat sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian pakai masker, jangan pernah lupakan, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Jika dalam ruangan tertutup, protokol ventilasi, durasi jarak mohon diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.